Yang bisa mengenal Tuhan adalah Tuhan sendiri. Yang bisa melihat Tuhan ya Tuhan sendiri. Yang bisa bertemu Tuhan ya Tuhan sendiri. Yang makrifat kepada Allah, Allah sendiri. Jadi Allah menyaksikan Allah. Antara yang disaksikan dan yang menyaksikan kan sama. Nah itu landasan pokoknya, yaitu landasan pokoknya. Landasan pokoknya adalah yang mengenal Tuhan adalah Tuhan sendiri. Yang mengetahui Tuhan ya Tuhan sendiri. Itu landasan pokoknya di situ. Nah, ini nanti akan kita urai sesuai dengan aktivitas tafakur yang kita lakukan. Sehingga saya sangat berharap teman-teman yang aktif tafakur selamat datang dan silakan mengikuti live ini. Semoga membantu, memudahkan, menerangi praktek tafakur Anda untuk menemukan Sang Ada, menangkap Sang Ada. Karena kalau Anda menemukan diri Anda adalah Sang Ada itu, kalau barang siapa menemukan dirinya, maka sungguh dia telah menemukan Tuhannya. Karena diri sejati kita itu satu frekuensi dengan Tuhan. Diri sejati kita ini satu frekuensi dengan Tuhan. Nah, ketika sekarang ini kita ini menjadi diri akun, sekarang ini kan kita hidup ini dengan diri akun kita. Sehingga kita bisa bicara, kita ketemu, saya sebagai Anam, Anda sebagai Kurniawan, itu adalah diri akun. Sehingga kita bisa bercakap-cakap ini. Nah, bagaimana diri akun ini, diri semu, diri palsu ini, bisa terhubung, menangkap Tuhan. Jadi masalahnya selama ini semua orang pelaku spiritual itu masalahnya di sini. Bagaimana menghubungkan kenyataan palsunya, kenyataan diri palsunya, kenyataan dirinya hanya akun ini. Bagaimana ini bisa terhubung dengan Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Suci. Tuhan yang maha besar. Sedangkan diri akun ini kan diri kotor. Diri yang dekil. Diri yang hina, lemah. Diri yang tak berharga. Diri palsu ini diri yang tak berharga. Diri kita, diri palsu. Setiap hari kita bergelut dengan diri palsu kita yang hina ini. Yang lemah ini. Bayangkan tidak lemah kita ini. Tidak punya uang saja susah, kan berarti lemah kita ini. Dibenci orang saja susah kita. Itu kan berarti kita ini betapa lemahnya diri kita ini. Hanya selalu minta dipuji. Lemah diri kita ini. Ini diri palsu ini lemah. Betapa tidak lemahnya kita ini.
Setiap hari kita harus bergelut dengan kebutuhan-kebutuhan kita, dan kita merasa terancam hidup kita kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi. Lalu kita mengejar. Itu saking lemahnya kita. Saking hinanya diri palsu ini. Belum lagi kalau jeleknya kita itu tampak ya, kalau lagi marah. Kalau lagi marah itu jeleknya tampak itu. Misalnya kalau lagi uring-uringan sama keluarga, sama teman, sama siapa saja, kalau lagi marah, jelek banget kita itu. Jadi betapa hinanya diri akun ini. Hina, ya sudah, kita ini hina. Diri akun ini hina. Diri palsu ini hina. Lemah. Bodoh lagi. Betapa bodohnya kita ini. Betapa tidak bodoh kita ini. Kita yang nggak ngerti besok apa yang akan terjadi. Kita ini sering menyusahkan apa yang terjadi besok. Padahal besok itu kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Tapi hari ini kita sering diperdaya oleh pikiran kita. Ditipu pikiran kita tentang hari esok. Kadang-kadang ditakuti. Kita menjadi cemas. Jadi kita ini lemah, hina, bodoh. Diri akun ini. Nah, inilah persoalannya. Diri yang rentan ini, diri yang lemah ini, lalu akan menghubungkan kepada Zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha besar, Zat yang maha perkasa. Rajanya raja-raja, pemilik dan pencipta alam semesta, yang maha suci, yang tidak ada yang menandingi. Zat yang demikian mulianya, maha mulia, kita maha hina, lalu akan terhubung dengan yang maha mulia. Inilah masalahnya. Para pelaku spiritual di sini masalahnya semuanya. Bagaimana saya tersambung dengan Tuhan? Sedangkan urusan dunia ini, urusan diri akun ini saja sudah mencemaskan kita. Kesibukan sehari-hari kita ini membuat diri kita ini kerdil. Wong kerdil mau ketemu sama raja. Bagaimana? Jauhnya jarak itu, perbedaannya. Mustahil rasanya. Itulah yang akan kita bahas. Bagaimana diri yang hina, lemah, fakir, bodoh, rentan, palsu. Ini terhubung dengan Tuhan yang maha mulia. Itu yang akan kita bahas malam ini. Oke, kawan-kawan semuanya selamat datang. Rahayu, Sodo Sakti, selamat bergabung, selamat datang. Alhamdulillah. Oleh sebab kondisinya seperti itu, oleh sebab kondisinya begitu jauhnya jarak antara diri palsu kita ini dengan Tuhan, maka tentu saja yang kita butuhkan adalah cara-cara yang berharap mudah. Kalau terlalu sulit mungkin kita tidak mampu.
Jadi kita berharap cara yang paling mudah, diri yang seperti ini bisa tersambung kepada Zat yang Maha Kuasa. Satu-satunya cara adalah dengan menangkap. Menangkap Tuhan. Ingat-ingat ya, diingat-ingat, menangkap Tuhan. Jadi setiap saat kita ini harus menangkap Tuhan. Di mana saja, dari mana saja, dalam keadaan apa saja. Selalu berusaha menangkap Tuhan. Seperti pesawat radio, di mana saja selalu mencari sinyal untuk bisa menangkap siaran stasiun radio. Sehingga yang diperlukan adalah nyetel gelombang. Nyetel gelombang untuk menyamakan frekuensinya. Jadi kita harus berusaha nyetel gelombang. Sekalipun ini, misalnya kalau pesawat radio itu, radio kita itu kecil, ya gitu, dan stasiun radionya besar, jaraknya jauh, tidak masalah. Sama dengan sistem seluler ini, teknologi seluler ini, kita sedang live ini kan live ini dapat ditangkap di seluruh permukaan bumi. Ini juga menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi sama dengan radio tadi. Gelombang yang bisa menembus segalanya. Menembus tembok bisa, menembus apa saja bisa. Asalkan frekuensinya sama. Jadi kita menjaga itu. Nah, langkahnya bagaimana? Saya mulai dari ring 1. Saya mulai dari ring 3. Bagaimana cara kita menangkap Tuhan dari ring 3? Ring 3 itu jasmani kita. Bagaimana caranya jasmani ini? Jasmani yang terbuat dari air mani ini. Air mani itu kan air yang hina. Dan jasmani ini terbuat dari air mani. Jadi tubuh kita ini tubuh yang hina. Bahkan bisa jadi tubuh kita ini lebih hina dari binatang. Binatang saja dagingnya 1 kilo, kalau sapi itu bisa 150.000. Daging kita nggak laku. Kotorannya hewan masih bisa dijual menjadi pupuk, kotoran kita tidak. Kencingnya kambing masih bisa dijual menjadi pupuk. Kencing kita nggak ada yang mau. Kita jasmani ini hina, jasmani ini rendah banget. Dilihat dari ini ya. Dilihat dari sisi ini.
bahwa kita berada di ring 3, mau menghubungi ring 1. Tuhan yang ada di sana, jaraknya begitu jauh kalau dari sisi tubuh kita ini. Tubuh kita ini kan nggak ada baiknya. Nggak ada sucinya kita ini. Kita mandi pun nggak suci. Sekalipun mandinya pakai sabun juga tetap tidak akan bersih, tidak akan suci. Karena di dalam diri kita kan ada barang-barang yang tidak suci. Kalau kita mandinya itu pakai sabun, tapi di dalam perut kita kan masih ada kotoran. Nggak akan bisa hilang di dalam perut kita ini. Nah, pelan-pelan diikuti ya, insya Allah tertib ya, insya Allah tertib keterangannya. Jadi dari ring 3 jasmani kita, bagaimana kita menyiapkan jasmani kita agar jasmani kita menangkap Tuhan. Agar jasmani kita ini menangkap Tuhan. Agar jasmani kita ini selaras dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan, jasmani kita tersambung dengan Tuhan. Tadi saya sebutkan, karena jasmani ini demikian hina dan kotor, maka jasmani ini untuk tersambung dengan yang maha suci, ini kan kotor. Ini supaya tersambung dengan yang maha suci, ini harus disucikan. Jasmani ini harus disucikan. Jasmaninya ini harus suci. Bagaimana jasmani ini bisa menjadi suci supaya bisa terhubung dengan Tuhan yang maha suci? Supaya selaras dengan Tuhan, jasmani ini harus digunakan jasmani ini harus menjadi selaras dengan Tuhan yang maha suci. Sehingga di dalam agama kita diperintah untuk melakukan ibadah-ibadah. Jadi semua peribadatan itu adalah pesan dari Tuhan sendiri. Itu adalah perintah dari Tuhan sendiri. Jadi tubuh yang hina ini supaya bisa terhubung kepada yang mulia, tubuh ini harus digunakan selaras dengan yang maha mulia. Oleh sebab itu ketika kita beribadah, coba angen-angen. Itu kan ada penyucian supaya membuat jasmani yang kotor ini bisa menjadi suci. Dengan berwudu. Jasmani yang kotor ini bisa sinkron, bisa selaras. Jadi badan yang hina ini, jasmani yang dari mani ini berubah menjadi suci dengan disucikan. Berwudu, ada suci dari hadas kecil, ada suci dari hadas besar. Jadi ini sebenarnya adalah proses penyelarasan. Supaya selaras dengan Tuhan yang maha suci. Kemudian kita sholat. Misalnya sholat,
atau misalnya puasa, atau misalnya haji, atau ibadah apa saja. Semua yang dilakukan oleh badan itu ketika kita beribadah, itu adalah proses penyelarasan badan kita dengan Tuhan. Supaya badan ini selaras. Jadi nggak main-main, syariat itu nggak main-main. Benar-benar mempersiapkan diri. Ini saya terangkan dari sini dulu. Nanti saya terangkan secara teknologinya. Insya Allah saya terangkan secara teknologinya. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk mensucikan diri kita supaya diri kita selaras menangkap Tuhan yang Maha Suci. Maka tubuh ini tidak boleh kotor. Tidak boleh makan yang haram supaya tidak kotor. Harus makan yang halal supaya suci. Segalanya harus suci. Hubungan badan harus suci. Makanan harus suci. Perbuatannya harus suci. Jadi ringkasnya semua amal ibadah itu adalah untuk menyelaraskan kesucian badan kita ini. Jadi semua ibadah itu adanya karena adanya badan. Jadi berhubungan dengan badan. Kalau badan sudah tidak ada, tidak lagi perlu ibadah itu. Itu berhubungan dengan badan. Oke, itu dulu. Nanti itu bisa Anda kembangkan, Anda ngenangan. Anda kembangkan, Anda puasa untuk apa, Anda haji untuk apa. Dan itu semua perbuatannya badan ini. Jadi supaya badan ini menangkap Tuhan. Jadi badannya ini harus disiapkan. Oleh sebab itu kawan-kawan yang mengalami tafakur, ya, yang tafakurnya mengalami hal yang aneh-aneh, jadi ada reaksi-reaksi badan ketika tafakur atau ketika kita bermeditasi itu ada reaksi-reaksi yang aneh, yang tidak mengenakkan. Jadi ada yang mengalami di badannya ini mengalami reaksi yang tidak. Itu adalah proses pencucian. Jadi ketika ini untuk mencapai keselarasan ini, tapi di sini ternyata badannya ini kotor. Jadi jasmaninya ini menyimpan energi negatif. Jadi kotoran-kotoran yang sudah menjadi daging, menjadi darah. Nah, oleh sebab itu, bagusnya adalah teman-teman yang serius, tafakur sungguh-sungguh, bersihkan badan. Bersihkan badan. Jadilah hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, karena perintah-perintah Tuhan itu adalah untuk membersihkan badan kita. Membersihkan wujud jasmani kita supaya di sini tidak ada energi negatif. Insya Allah nanti akan gampang itu karena sudah selaras, ring 3 sudah selaras. Jadi kalau kita wudhunya baik, sholatnya baik, puasanya baik, ini
memudahkan. Gak ganggu nanti, biar gak ganggu. Karena ini pertahanan pertama. Pertahanan luar. Pertahanan jasmani ini pertahanan luar. Jadi jasmaninya harus betul-betul. Itulah sebabnya saya bersyukur. Bisa wudhu itu bersyukur sekali. Oke, itu satu ya, jasmani. Jadi jasmaninya harus siap. Harus menangkap Tuhan. Harus dapat menangkap frekuensi Tuhan. Harus selaras. Kemudian sekarang di ring 2. Masuk di ring 2. Tadi ring 3 jasmani, ring 2 adalah rohani. Di jasmani ini ada namanya rukun Islam. Di rohani ini ada namanya rukun iman. Di ring 1 itu namanya rukun ihsan. Supaya jelas untuk teman-teman yang beragama Islam biar tahu kedudukannya Islam, iman, ihsan. Jadi Islam itu di ring 3. Masuk iman ring 2. Ihsan itu ring 1. Tadi jasmani sudah kita selaraskan. Sekarang menyelaraskan rohani. Rohani kita harus selaras. Harus frekuensinya kita samakan untuk menangkap Tuhan. Tuhan itu maha adil. Tuhan kan maha adil. Jadi jiwa kita ini harus jiwa adil. Kalau jiwa kita ini berbuat adil, jiwa kita ini satu frekuensi dengan Tuhan. Karena Tuhan maha adil. Karena Tuhan maha besar, maka jiwa kita tidak boleh kerdil. Jiwa kita harus besar supaya satu frekuensi selaras dengan Tuhan. Tuhan maha kasih sayang, supaya jiwa kita selaras dengan Tuhan. Supaya terjadi manunggaling kawula Gusti. Manunggal itu kan menjadi satu. Supaya menjadi satu dengan Tuhan. Satu frekuensi dengan Tuhan, menangkap Tuhan. Maka kita harus menyelaraskan Tuhan yang maha kasih. Kita ini harus memiliki jiwa yang kasih. Jiwa kita harus jiwa yang kasih sayang. Karena Tuhan kasih sayang. Jiwa kita harus jiwa yang sabar. Karena Tuhan maha sabar. Jiwa kita harus jiwa yang syukur. Karena Tuhan maha syukur. Kita ini harus tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut jiwa kita ini. Jadi jiwa kita ini tidak boleh takut, nggak boleh khawatir, supaya selaras dengan Tuhan yang tidak pernah takut dan tidak pernah khawatir. Kalau kita gampang cemas, gampang takut, gampang khawatir, tidak akan dapat menangkap Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah takut, Tuhan tidak pernah khawatir, Tuhan tidak pernah cemas. Oleh sebab itu kalau ada rasa takut, ada rasa khawatir, harus disinkronkan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Yang menyatakan diri Tuhan Maha Suci. Kalau takut miskin,
Sinkronkan diri dengan Tuhan yang Maha Kaya, membaca Yahoni, Yahoni, Yahoni. Tuhan Maha Kaya. Supaya selaras. Supaya tertangkap, menyambung dengan Tuhan. Jadi rohani kita, jiwa kita harus selaras dengan Tuhan. Itu yang disebut tahalluqu bi akhlakillah. Berakhlak dengan akhlaknya Tuhan. Karena tidak bisa bertemu Tuhan kalau bukan Tuhan. Jadi caranya supaya bertemu dengan Tuhan, ya harus menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan itu apa artinya? Ya berakhlak akhlaknya Tuhan. Itu baru selaras. Sama di ring 1 tadi, ketika kita sholat, sholat itu kan perintahnya Tuhan. Jadi ketika kita sholat, kita itu selaras dengan Tuhan. Ketika kita puasa, bulan Ramadan itu perintahnya Tuhan, puasa bulan Ramadan. Ketika kita puasa bulan Ramadan, sepanjang kita puasa di bulan Ramadan itu, kita selaras tersambung dengan Tuhan. Terus itu ring 3, di ring 2 itu tadi. Di sifat-sifat kita ini dituntut untuk selaras, untuk baik, kasih sayang, dermawan, jangan pelit. Tuhan tidak pelit. Kita nggak boleh pelit kalau mau ketemu Tuhan. Tuhan dermawan. Tuhan Maha Pemurah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi fahamlah kita bahwa mengapa kita diperintah untuk kasih sayang, kita diperintah syukur, kita diperintah sabar, kita diperintah tawakal, kita diperintah ridho, kita diperintah qanaah. Itu semua adalah untuk menyelaraskan diri dengan Tuhan sendiri. Jadi untuk menangkap Tuhan kita harus sama. Kalau nggak sama, nggak bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, selanjutnya itu ringkasnya begitu ya, nanti diangen-angen sendiri. Nanti diangen-angen sendiri. Itu ring 2. Sekarang ring 1. Ring 1 lebih mudah. Kalau sudah sampai di ring 1, karena ring 1 ini ihsan. Sudah auto. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Barang siapa yang telah menangkap dirinya, dia telah menangkap Tuhan. Jadi di sini auto. Di ring 1 ini yang diperlukan hanya satu, yaitu penjagaan. Yang diperlukan cuma penjagaan, waspada. Karena sudah eling, harus waspodo, eling lan waspodo. Nek wis eling kudu waspodo. Harus ada penjagaan. Nah, penjagaannya itu adalah syukur. Jadi di ring 1 itu
perbuatan kita hanya syukur saja. Maka kalau ditinjau dari ring 1, kalau sudah duduk di ring 1, tugas kita hanyalah menjaga, mempertahankan, supaya tidak jatuh di ring 1 itu, yaitu dengan syukur. Sehingga semua yang kita lakukan di ring 3, ring 2, itu semuanya adalah di dalam rangka syukur saja. Jadi sholat kita ini sholat karena syukur. Puasa kita puasa karena syukur. Haji kita haji karena syukur. Zakat kita zakat karena syukur. Kita sabar itu karena syukur. Syukur kepada Tuhan, kita diapa-apain oleh mantan. Kita dicelakai oleh orang yang membenci kita misalnya. Kita sabar karena kita syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberi nikmat yang banyak. Masa saya karena begini saja saya marah atau karena saya tidak bersabar? Syukur, semuanya karena syukur. Karena posisi kita sudah di tingkat syukur. Yaitu tingkat ring 1 itu makomnya syukur. Ini makom tertinggi manusia. Abdan syakuro, hamba Tuhan yang bersyukur. Itu sudah puncak. Kalau takwa itu ring 2. Nah, supaya jelas. Ibadah ring 3. Makanya Tuhan berfirman, beribadahlah kamu la'alakum tatakun. Dengan ibadah puasa itu kamu akan mencapai takwa. Jadi dengan ring suksesnya ring 3, kamu akan menjadi takwa. Takwa itu ring 2. Nah, dengan bertakwa kita terjaga, jiwa kita ini selaras dengan Tuhan itu tadi. Jadi jiwa kita adalah, ya jiwanya itu tadi, tidak akan bertemu Tuhan kecuali Tuhan sendiri. Tidak akan ketemu yang suci kecuali yang suci, tidak akan ketemu yang pengasih kalau tidak pengasih. Tidak akan ketemu yang penyayang kalau tidak penyayang. Tidak akan ketemu yang besar kalau kita tidak besar. Jiwanya tidak akan ketemu yang pemaaf kalau kita tidak pemaaf. Nah, Tuhan kan pemaaf, Ghafur, pemaaf. Kita pemaaf sama. Ini posisi takwa. Ini ring 3 ibadah. Jadi beribadahlah kamu supaya masuk ke ring 2. Takwa. Bertakwalah kamu, la'alakum taskurun, supaya kamu bersyukur, masuk ring 1. Jadi kalau sukses di ring 2, masuk ke ring 1. Dari takwa naik ke syukur. Jadi syukur itulah puncaknya. Nah, kalau sudah disyukur itu sudah auto menangkap Tuhan. Sudah tertangkap total. Gak kemersek blas. Sinyalnya nggak kemersek, sinyalnya nggak ngelek, nggak putus-putus. Karena udah jadi satu. Situ ya sini, sini ya situ. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. La ilaha illa anta, ya la ilaha illa ana. Ana ya anta ya ana. La ilaha illa huwa, dia juga ana, dia juga anta, anta juga ana. Semuanya Allah murni mutlak. Kalau sudah di tingkat itu penjagaannya dengan syukur. Oke, itu sudah keren banget 1 poin. Ini kalau kita dapat
mencerna dengan sungguh-sungguh, insya Allah ini sudah keterangan yang melengkapi. Namun demikian, supaya benar-benar materi live malam ini sampai kepada keseharian kita, marilah kita sadari apa yang dimaksud menangkap Tuhan. Itu tadi adalah uraian menangkap Tuhan menurut versi agama yang kita anut. Di dalam hal ini karena saya Muslim, yang saya tahu ya agama Islam. Mohon teman-teman yang barangkali yang live ini ada yang beragama lain, silakan menggunakan konsep agamanya masing-masing. Pasti sama adanya, pasti adanya sama. Sama yang saya maksud adalah untuk ketemu dengan Tuhan di agama apapun adalah harus selaras dengan Tuhan. Harus sefrekuensi dengan Tuhan. Bahasa ekstrimnya tidak mungkin ketemu Tuhan kalau kita tidak menjadi Tuhan sendiri. Jadi kita untuk bertemu Tuhan harus sejenis. Kan tidak sejenis tidak akan menangkap. Seperti TikTok tidak bisa ditangkap Facebook. Kalau sudah satu garis, satu frekuensi, otomatis tertangkap. Semakin dekat, semakin bening, semakin tidak ada lag-lagnya, semakin tidak ada kemerseknya. Nah sekarang, dari keseharian kita, saya mulai dari awal tadi bahwa kalau kita yang hina ini, untuk bertemu yang mulia, ini kan jaraknya terlalu jauh. Nah inilah yang dialami oleh teman-teman ketika praktek tafakur. Pak, saya sudah praktek tafakur, tapi waktu duduk itu, waktu duduk diam, itu muncul macam-macam. Dan sulit sekali pikiran ini diatasi. Sehingga sampai lama, sampai waktunya habis. Waktunya sih nggak bisa habis ya. Artinya sampai capek, sampai kecapean, tidak menemukan ketenangan. Mengapa begitu? Nah, itu karena tubuh kita ini belum menyelaraskan diri. Mulai dari tubuh. Jadi tubuh kita ini belum menyelaraskan diri. Jadi tubuh kita harus diselaraskan. Kalau tadi dari konsep agama tadi saya terangkan dengan ibadah-ibadah itu tadi. Jadi tubuh kita ini harus menyelaraskan diri. Nah ini seperti ini, ada gambar ini. Kalau Anda tahu gambar ini di story saya, gambar ini, menangkap Tuhan itu seperti ini, seperti gambar ini. Ini kan gambarnya, gambar orang, kayak orang gitu ya. Itu bukan Tuhan, itu bukan gambarnya Tuhan, itu gambar kita yang di belakang saya ini. Jadi jasmani kita ini harus diurai. Karena Tuhan tidak berbentuk. Tuhan itu tidak materi. Jadi kita harus mengurai bentuk kita. Allahu Akbar. Jadi bentuk kita ini harus menjadi bentuk frekuensi, harus bentuk energi, harus kembali kepada bentuk aslinya, yaitu getaran. Jadi tubuh kita harus berupa energi, berupa getaran. Nah, biasanya yang kita sulit menjadi tenang untuk masuk ke dalam tafakur kita, untuk menangkap Tuhan, itu karena kita ini masih terlekat oleh tubuh ini sebagai sosok.
Nah, sosok itu akun tadi itu. Nah, akun itu yang meramaikan pikiran. Maka ini harus, tubuh ini harus dicairkan. Harus diurai. Tubuh ini harus diurai. Harus dijadikan dalam bentuk sinyal. Harus menjadi energi. Karena yang kita tuju adalah zat yang maha daya, zat yang maha energi. Tuhan itu energi. Nah, caranya bagaimana supaya tubuh ini bisa, adalah dengan mati. Jadi tubuh ini dimatikan. Tidak diisi apa-apa. Jadi tubuh ini dijadikan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi murni keberadaan energi. Ini bisa dilakukan dengan membuat mode tubuh rileks total. Jadi tubuhnya itu seperti jatuh tak berdaya. Halo, understand? Yang latihan tafakur, semoga dapat menangkap ini ya pesannya. Jadi ketika Anda tafakur, tubuh Anda jadikanlah tidak ada. Yang ada adalah energi saja. Itu dapat Anda rasakan ketika Anda menjatuhkan tubuh Anda seperti mati. Jadi rileks itu seperti mati, jatuh tubuhnya, diam total tubuhnya. Jadi tidak ada kekakuan di tubuh ini. Itu bisa dirasakan, tidak ada kekakuan di tubuh ini. Jadi betul-betul lemes. Nanti itu terasa seperti mengawang, seperti mengambang. Kalau sudah tubuh ini, ya harus latihan. Ya harus latihan. Untuk menangkap kan kita harus menyamakan. Karena yang kita tuju adalah energi, maka tubuh kita harus berubah menjadi energi. Dikembalikan ke asalnya bahwa tubuh kita ini adalah energi. Saya minum. Tubuh saya butuh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Doa restunya Mbah Pandawa biar bisa menyelaraskan. Amin. Amin, amin. Semuanya amin. Oke. Ya, terima kasih kopinya. Saya yang sudah ngirimin kopi. Terima kasih. Alhamdulillah ki sumeger. Ki seger ki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tubuhnya dilebur, betul. Jadi tubuhnya ini dilebur, dilembutkan. Jadi ini runtuh. Jadi ketika Anda meditasi itu, ini betul-betul rileks, ini rileks, ini jatuh, matilah wis gitu. Nggak usah takut-takut, nggak apa-apa. Anda mati pun Anda mati di dalam Tuhan. Anda jatuh di pangkuan Tuhan. Anda terpelanting kesangsang kepada Tuhan, nggak usah khawatir. Saya jamin nggak akan gila, nggak ada. Jadi tubuhnya betul-betul ini. Jadi tubuh ini diurai. Nah, kalau kita hari-hari kita ini banyak masalah, pikiran ini, coba. Ketika pikiran ini tegang, tubuh kaku. Coba, ketika pikiran kita tegang, tubuh jadi kaku. Nah, ini energi yang dicetak dari pikiran tadi menjadi darah daging kita. Oleh sebab itu, orang yang stres, panik, pikirannya negatif, itu mudah terserang penyakit.
Karena memang tubuh ini mengikuti pikiran. Jadi kalau pikiran kita ini bening kosong, tubuh ini rileks. Sehingga ketika kita tegang, badan kita akan kaku. Nah, kalau ini sering terjadi, maka ada kekakuan-kekakuan di badan kita. Nah, ini yang membuat sering kita ketika meditasi itu sulit untuk tubuh ini digelentur, sulit. Itu karena ada energi-energi negatif yang sudah mendarah daging di tubuh kita. Tapi kalau kita berjuang terus, ini akan cair juga, akan mengurai juga. Tapi kalau merasa berat, maklumi ya, dosa-dosa di pikiran negatifmu telah menjadi darah daging. Bisa dilakukan dengan fasdu, bisa dilakukan dengan bekam. Itu juga bagian dari membuang darah-darah kotor di tubuh kita untuk menghilangkan energi negatif. Itu bisa. Tapi dengan Anda meditasi, Anda merasakan, Anda belajar, Anda langsung selesaikan dengan melenturkan tubuh tadi, insya Allah ini lancar semuanya. Enggak hubungannya dengan pikiran. Jadi kawan-kawan sekalian, ingatlah, ini saya baru ngomong tubuh ya, tubuhnya disesuaikan. Ya. Tubuhnya dilenturkan, rileks, jatuh, mati. Jadi tubuhnya ini nol, tidak ada kecuali Tuhan. Tubuhku ini tidak ada, yang ada Tuhan. Sudah gitu aja bahasa ekstrimnya ya. Tubuhku ini tidak ada, yang ada Tuhan. Selaras sudah. Frekuensinya sama. Tapi kan ya nggak segampang itu ya, nggak segampang. Terus yang kedua, dari sisi jiwa kita. Jiwa kita ini kan gak jiwa murni. Jiwa kita ini jiwa akun. Jadi kalau mau menangkap Tuhan tidak bisa dengan akun. Karena akun ini hanya untuk hubungan keluar kepada sesama makhluk. Hubungan dengan Tuhan harus dengan jiwa yang murni. Jadi jiwa kita ini harus dimurnikan, bebas dari akun. Jadi akunnya harus dicoplok, harus dilepas. Akunnya ketika Anda tafakur, lepas semua akun. Ya, lepas semua akun. Jadilah jiwamu, dirimu, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Engkau hanyalah semata-mata energi, semata-mata daya. Akun harus dilepas. Baiklah kawan-kawan, di sini saya mau komentar satu catatan. Kawan-kawan yang sulit ketika tafakur itu selalu sulitnya adalah di awal. Ya. Yang sulit sholat itu juga sulitnya di awal. Ketika Anda tafakur, Anda akan mengalami kesulitan kalau Anda tidak bisa melepas akun. Karena ketika Anda berangkat untuk menuju tafakur, siap-siap mau tafakur. Yang siap-siap tafakur inilah yang merasa dirinya akan tafakur ini, yang merasa dirinya akan melakukan meditasi, yang merasa dirinya mempersiapkan diri akan melakukan konsentrasi. Jadi saya mau tafakur, nyiapkan tempat, ya, nyiapkan waktu gitu kan, nyiapkan lotion untuk nyamuk. Kita mau tafakur. Ini harus hilang.
Diri ini harus hilang. Jadi diri yang siap-siap tafakur, diri yang merencanakan tafakur, diri yang ingin tafakur, diri yang melakukan tafakur itu harus hilang. Kalau itu tidak hilang, Anda tidak akan bisa masuk. Ingatlah, orang yang sholat, ya, orang yang sholat, ketika dia meniatkan sholat Allahu Akbar, ya dia berangkat sholat, lalu dia berdiri, lalu dia mengangkat tangan Allahu Akbar. Ini, yang sholat ini sudah hilang. Jadi orang yang sholat itu hilang di dalam sholatnya. Orang yang tafakur juga hilang di dalam tafakurnya. Ini yang dimaksudkan Kurniawan tadi. Halo Kurniawan, masih ada? Atau sudah ketiduran? Ya betul, Mbak Andi Paula. Jadi harus dihilangkan. Jadi diri yang sengaja merasa dirinya tafakur, merasa dirinya sholat, merasa dirinya zikir, merasa dirinya meditasi. Aku meditasi. Itu harus hilang ketika meditasi. Ketika sholat, diri yang sholat itu harus hilang. Tidak ada yang sholat kecuali Tuhan sendiri. Itu kalau sudah sampai di situ baru selaras. Baru itu menangkap Tuhan. Karena yang bisa menangkap Tuhan hanyalah Tuhan sendiri. Jadi kalau dirimu masih ada, nggak bisa. Jadi diri kita ini siap-siap pakai lotion, siap-siap duduk. Merasa saya mau tafakur. Nah ini yang kemudian akan jadi sulit kalau kamu masih merasa tafakur, saya tafakur. Ah ini nanti kira-kira 1 jam, ah nanti kira-kira setengah jam. Ah ini nanti jangan-jangan berat setengah jam sudah ngantuk. Ini semua isi pikiran kayak gini, ini kamu. Nah kamu itu nggak bisa sefrekuensi. Ini harus dicoplok, itu akun, kamu itu akun. Jadi diri kita harus ditiadakan. Jadi adanya kita sholat itu ya kalau mau sholat itu, setelah sholat diri kita tidak ada. Diri kita ada itu kalau mau tafakur itu. Kalau di dalam tafakur diri kita sudah tidak ada. Jadi di dalam praktek spiritual itu, di dalam laku ritual itu, dalam bentuk apapun itu selalu meniadakan diri. Membuat dirinya fana, mati. Mati sak jerone urip. Mati di dalam hidup. Mati sebelum mati. Kalau Anda sudah di dalam tafakur itu, Anda itu off, mati. Ya Anda otomatis ketemu sang ada. Jeketek banget sang ada. Wong memang sang ada itulah yang sesungguhnya ada. Jeketek banget. Pokoknya ini lepas, akunnya dicoplok dari pikiran. Aku bukan bapak, aku bukan anak, aku bukan tukang, aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah ada. Aku ada. Seluruh alam untuk diriku, nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku. Yaitu wujud diri kita ya ada itu. Sang ada itu wujud sejati kita. Itu jangan sampai lupa diri. Jangan lupa diri. Itulah diri kita. Itu kan live yang kemarin, jangan lupa diri. Itulah diri kita. Setiap saat jangan lupa diri, itulah diri kita. Diri kita itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi diri kita itu adalah segala-galanya. Seluruh alam untuk diriku. Nah, itu yang dimaksud dengan menangkap Tuhan.
Untuk menangkap Tuhan kita harus menjadi selaras dengan Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tidak bisa mengenal Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tidak akan ketemu Tuhan. Karena yang bisa ketemu Tuhan adalah Tuhan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita sadar bahwa perjuangan spiritual kita itu adalah perjuangan menghapus keakuan diri. Menghapus keakuan, menghapus aku, menghapus akun, menghapus ego, menghapus sosok. Karena diri sejati kita tanpa sosok. Di situ kita kembali dan kita menyatu dengan segalanya di lautan energi yang tak bertepi. Itulah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sangkan paraning dumadi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari ada kita kembali ke ada. Dari Allah kita kembali ke Allah. Tidak lagi tersesat di dalam tipuan keakuan diri ini. Alhamdulillah. Walaupun mungkin ini banyak di dalam tafakur itu hanya bisa dirasakan detik atau sekian detik. Kita merasakan itu sudah luar biasa. Sepersekian detik, tapi kan bisa diulang beberapa kali. Setiap merasakan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai semuanya. Jadi kawan-kawan yang punya masalah dengan sakit, yang masalah punya keluhan-keluhan kejiwaan, keluhan-keluhan fisik, insya Allah selesai semuanya. Yang punya masalah-masalah keberuntungan, kehidupan yang dirasanya sial, selesai semuanya. Kalau kita sudah kembali ke pengaturan awal. Jadi kembali ke pengaturan awal. Kita kembali sebagai fitrah kita. Itulah Idul Fitri. Kembali ke fitrah kita. Jadi kita latihan dulu sebelum Hari Raya Idul Fitri, kita latihan Idul Fitri. Latihan Idul Fitri dengan menangkap